Karena semuanya bermulai dari impian, dan impian itu harus terus di-share. Kenapa? Supaya kita ingat terus terhadap impian, supaya banyak orang yang mendengarkan, supaya banyak orang yang mendoakan, dan istilahnya menginspirasi juga banyak orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin, dan bahwa yang saya lakukan ini bukan karena istilahnya saya hebat, bukan karena saya pintar, tapi karena saya memulainya dengan impian dan keyakinan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan materi yang kemarin, bagaimana caranya supaya kita bisa closing setiap hari. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang prinsip dan mental. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana penyebab kita kalau misalkan kita nggak bisa closing setiap hari. Karena percuma juga kalau misalkan kita kasih tips-triknya, tapi yang bermasalah ternyata di diri teman-teman sendiri gitu. Nah, di sini ada 7 poin yang ingin saya share. Yang poin pertama adalah sulitnya membagi waktu. Nah, banyak sekali di antara teman-teman yang masih sibuk kerja, atau misalkan udah fokus eco racing, tapi tetap aja ada aja kegiatan di rumah, ada aja kegiatan sama siapa gitu ya, atau misalkan sama pacar, ada aja waktu buat main game dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, kalau teman-teman serius, maka seriuslah dengan waktu. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Karena banyak sekali yang kita masih nongkrong-nongkrong ya, apalagi anak muda tuh, pacaran dan sebagainya. Jadi pastikan kalau teman-teman serius ingin closing setiap hari, seriuslah dengan waktu. Jangan sampai membuang-buang waktu untuk hal-hal yang percuma, yang istilahnya tidak ada buat masa depan ya. Itu. Terus kemudian fokus dengan apa yang Anda kejar. Jadi fokuslah kepada apa yang Anda kejar. Fokuslah terhadap impian Anda, apa yang ingin Anda raih. Nah, contoh saya pribadi, saya pengen resolusi tahun 2020 ini tembus 10 miliar. Maka bagaimana caranya supaya tembus 10 miliar? Maka fokus ke situ. Ketika misalkan saya lagi santai, saya lagi istilahnya moodnya kurang baik dan sebagainya, nah saya rubah semuanya gitu. Karena apa? Karena saya fokus terhadap apa yang saya ingin kejar. Jadi kurangi gangguan-gangguan yang membuat Anda tidak fokus. Oke? Terus kemudian menyediakan bukan menyisakan. Nah, ini yang sering terjadi. Kita hanya istilahnya menyisakan waktu kita untuk bisnis eco racing. Hingga akhirnya apa? Bukannya malah maju, malah istilahnya stuck atau turun. Nah, kalau kita benar-benar serius ingin closing setiap hari, setidaknya kita pengen dapat komisi setiap hari. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Bukan istilahnya sisa, tapi menyediakan ya. Bukan menyisakan, tapi menyediakan. Kebanyakan kita hanya menggunakan waktu sisa kita di bisnis eco racing. Tapi seharusnya kita berpikir menyediakan waktu kita untuk eco racing. Nah, kalau misalkan masih kerja, ya istilahnya ada waktu luang bisa dimanfaatin. Atau misalkan kita lagi ada waktu luang bisa dimanfaatin. Atau misalkan pulang kerja, istilahnya ketemu orang, bisa dipresentasi ya. Terus kemudian nanti kita follow up lewat online dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, kita harus bisa membagi waktu kita dengan waktu yang terbaik untuk bisnis eco racing ini. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, jualan kalau lagi mood atau lagi butuh uang aja gitu. Nah, banyak sekali di antara kita, kita gencar promosi nih. Kenapa? Karena kita lagi butuh uang gitu. Ketika misalkan nggak langsung closing, kitanya langsung down karena kita benar-benar butuh uang, akhirnya ya cari yang lain gitu. Padahal istilahnya bisnis ini bukan istilahnya hari ini promosi langsung closing, hari ini prospek satu orang langsung closing, itu enggak. Tapi kita perlu istilahnya tahapan-tahapan yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan. Karena persentase untuk closing ya, peluang untuk closing itu 10%. Tinggal teman-teman cek lagi video-video yang sudah saya share supaya teman-teman semua nyambung dengan materi ini ya. Oke, terus kemudian yang ketiga, calon pembelinya sedikit. Nah, ini calon pembelinya sedikit. Kenapa? Karena mungkin teman Facebooknya sedikit, atau misalkan followers di Instagramnya sedikit, atau subscriber di YouTube-nya sedikit. Nah, berarti bagaimana? Kalau misalkan calon pembelinya sedikit, berarti perbanyak. Jangan istilahnya diam aja. Oh mas, saya istilahnya bikin status, bikin promosi tiap hari, tapi kok yang like cuma itu aja ya, cuma 1, 2, 10 gitu ya. Berarti perbanyak teman Anda. Kalau misalkan temennya udah full gimana mas, tapi yang like sedikit.
Berarti apa? Ya temennya berarti bukan orang-orang yang positif gitu. Bisa aja teman-temannya orang-orang yang alay-alay atau apa. Jadi cek pertemanan Anda lagi. Kalau pertemanannya udah pada positif, terus kemudian masih sedikit aja yang ini, berarti Anda harus lakukan personal brand ya. Jadi pelajari satu persatu ilmunya, maka saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti bisa sukses di bisnis ini. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana caranya mendapatkan calon pembeli yang banyak. Oke, next. Terus yang keempat, tidak membuat target setiap hari. Nah, ini yang banyak orang salah kaprah gitu. Istilahnya pengen closing setiap hari, tapi tidak dibuatkan target setiap harinya. Misalkan contoh hukum peluang, ketika misalkan 10% penerimaan, berarti kalau misalkan kita presentasi 10 orang, potensinya 1 orang closing, betul ya? Berarti minimal kita 10 kali presentasi. Nah, saya pribadi dulu melebihi dari itu. Saya istilahnya mencari penolakan, bukan mencari penerimaan. Saya mencari penolakan 20 orang. Nah, itu artinya apa? Ketika mencari penolakan 20 orang, pasti ada penerimaan gitu, minimal 2 orang. Nah, itu yang saya terapkan. Kenapa? Karena saya nggak akan makan kalau misalkan saya nggak closing. Ya, saya nggak akan makan kalau saya nggak closing ketika awal saya merintis di bisnis ini. Dan terbukti teman-teman, di seminggu pertama itu closing 14 orang, di bulan 1 bulan closing 62 orang, bulan berikutnya closing 64 orang. Itu artinya apa? Rata-rata ya 2 orang gitu. Kebayang ya teman-teman semua. Jadi buatlah target harian Anda. Nah, contoh dasarnya misalkan saya di YouTube nih, target harian saya saat ini bertambah subscriber 100 orang setiap hari. Nah, ketika misalkan achieve nih 100 orang per hari, next 200 orang per hari. Nah, kalau misalkan achieve, next lagi 300 orang per hari. Jadi terus targetnya dibuat setiap harinya. Nah, ini yang harus teman-teman terapkan ketika teman-teman ingin benar-benar maju. Memang impian jangka panjang harus ada. Contoh misalkan impian jangka panjang saya akhir tahun ini tembus 100.000 subscriber. Gimana caranya? Ya terus targetkan per harinya, targetkan per minggunya, targetkan per bulannya. Nah, tapi yang paling penting hariannya Anda harus paham. Hariannya harus paham, harus terus cek, harus terus evaluasi, dikontrol terus gitu. Terus kemudian yang kelima, aktivitas bisnis dikerjakan sendiri. Nah, ini istilahnya, Mas, saya bingung nih jalanin bisnis eco-racing, saya di sini sendirian, gak ada teman. Betul ya, banyak sekali di antara teman-teman yang kontak seperti itu ke saya. Nah, kalau misalkan belum ada teman gimana? Ya cari teman. Kalau misalkan belum bisa, ya harus bisa gitu. Ya kalau misalkan ini itu, ya jangan banyak alasan gitu. Gedein action, jangan gedein alasan. Gedein action, jangan gedein alasan. Untuk apa? Untuk supaya teman-teman semua bisa ngejalanin bisnis ini nggak sendirian, bareng partner Anda. Bisa bareng offline, bareng downline. Ketika offline nggak ada, berarti Anda harus bangun tim. Harus dengan downline Anda. Ketika misalkan downline Anda ada yang istilahnya nggak trust, ya cari lagi downline yang di bawahnya yang trust gitu. Jadi nggak banyak alasan, jangan banyak alasan. Kita gedein actionnya, bukan gedein alasannya. Nah, banyak di antara kita masih gede alasannya daripada gede actionnya. Sayang waktu teman-teman. Karena orang yang serius ingin sukses di bisnis ini, mereka benar-benar memanfaatkan waktu. Oke, next. Yang keenam, belum menguasai teknik closing. Nah, ini banyak sekali, Mas, gimana caranya closing dan sebagainya. Nah, nanti akan dibahas berbeda dengan mengenai teknik closing ini, terutama tentang hukum tarik ulur. Nah, ini yang sering saya lakukan gitu. Saya pakai pola tertentu, hingga alhamdulillah closing itu mudah ya. Hingga dalam waktu singkat bisa closing banyak. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana langkah-langkahnya juga, langkah-langkahnya supaya kita sebelum ke teknik closing, tapi kita bisa istilahnya dapatkan calon pembeli banyak. Nah, terus kemudian dimasukin teknik promosi, dimasukin teknik closing, hingga closing bisa banyak ya. Nanti kita akan ajarkan langkah-langkahnya. Terus kemudian yang ketujuh, belum meyakini 100% dengan bisnis ini dan produk yang ada di PT Base ini. Nah, banyak sekali di antara kita gak meyakini gitu. Jangankan meyakini produk, jangankan meyakini bisnisnya, meyakini diri sendiri untuk bisa sukses aja nggak yakin gitu. Nah, modal pertama sebelum apapun adalah keyakinan diri sendiri. Kalau Anda sendiri nggak yakin dengan diri Anda bisa sukses, ya wajar kalau misalkan Anda di bisnis apapun, usaha apapun nggak sukses. Nanti kita akan bahas lebih lah ya. Terus kemudian yakin dengan produk, yakin dengan bisnis. Ketika Anda udah meyakini dengan diri sendiri, Anda harus yakin dengan produk di PT Base ini, dan Anda juga harus yakin dengan perusahaan. Kalau misalkan Anda udah meyakini diri Anda bisa sukses, dan Anda udah meyakini bahwa produk PT Base ini luar biasa dengan testimoni-testimoni yang udah Anda rasakan, terus kemudian yang terakhir yakini bahwa perusahaan ini akan
benar-benar membawa Anda menuju puncak sukses, insya Allah. Karena sudah banyak yang membuktikan bisa sukses di bisnis ini. Ya salah satunya banyak lah, atau misalkan teman-teman bisa lihat kesuksesan saya di bisnis ini hanya dalam waktu singkat setahun 2 bulan. Alhamdulillah keluarga udah ada yang tembus 3 motor dan 3 mobilio, dan saya pribadi alhamdulillah udah tembus 4 mobilio. Kalau motor nggak kehitung sekitar 7 ya. Terus kemudian Pajero-nya udah 2 dan rumah 1 miliarnya 2. Dan insya Allah target saya sampai bulan April 2019 ini, tepatnya di ulang tahun ke-23, saya udah tembus lagi 2 mobilio cash, 1 big mo cash Pajero, dan 1 rumah 1 miliar insya Allah. Karena semuanya bermulai dari impian, dan impian itu harus terus di-share. Kenapa? Supaya kita ingat terus terhadap impian, supaya banyak orang yang mendengarkan, supaya banyak orang yang mendoakan, dan istilahnya menginspirasi juga banyak orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin, dan bahwa yang saya lakukan ini bukan karena istilahnya saya hebat, bukan karena saya pintar, tapi karena saya memulainya dengan impian dan keyakinan. Oke, salam sukses luar biasa dari saya, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.